Akhlak di dalam Islam menempati peran penting. Makanya semuanya wajib belajar. Satu ayat, satu isyaratan, apa yang kamu mampu. Nah begitu. Terus tugas Nabi yang ketujuh apa? Berapa tanda ahli tauhid? Kesan ngantuk, nggak ada kesan. Saya sampaikan, kita berdoa kepada Allah agar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita haturkan syukur juga di majelis ini, kesempatan semisal ini, setelah sekian waktu ada jeda, kegiatan belum bisa jalan. Alhamdulillah kali ini kita seolah bisa memulai kembali. Tentunya masing-masing berangkat dengan bismillah. Karena ayyu amrin dzu balin la yubda'u bi bismillah fa huwa hidaj. Mana-mana perkara yang punya nilai penting tidak diawali dengan bismillah itu cacat. Kenapa cacat? Karena kemampuan manusia terbatas. Yang kedua, tugas itu berat. Yang ketiga, manusia pengen mudah, tapi nggak bisa menjamin dirinya mendapatkan kemudahan. Dan Allah yang memberikan kemudahan. Sebagaimana pesan Nabi SAW ketika ada orang tanya di komentari, wa innaka la'adzim illa man yassarahullah. Sesungguhnya itu perkara besar kecuali apa yang Allah memberikan kemudahan. Maka bismillah merupakan doa. Yang arti bismillah adalah abda'u fi'li bi'aunillah. Saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan kepada Allah. Maka dengan bismillah semoga Allah memudahkan langkah kita semuanya. Berikutnya kita masuk pada kitab Kaifa Nurabbi Auladana wa ma huwa wajibul aba wal abna. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan apa
dia kewajiban orang tua dan anak. Masuk di halaman 20 kitab Iqtad dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan menjaga kita semuanya. Di halaman 20 nomor 1 dan nomor 2 sudah kita mulai. Nomor 1, nukilan dari pesan Nabi SAW yang Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan di dalam periwayatan dikenal dengan muttafaq alaih, disepakati atasnya, yaitu dari pesan Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kamu itu pemimpin, penggembala, pengasuh. Bila yang diurus itu kambing, namanya penggembala kambing. Yang diurus sapi, penggembala sapi. Yang diurus manusia, apa? Penggembala manusia dikiring yang padang kon mangan suket. Pantasnya pemimpin, walaupun maknanya sama, penggembala. Demikian juga orang tua, penanggung jawab karena sebagai wali buat anak-anaknya. Demikian juga guru, sebagai pendidik buat anak didiknya. Yang jelas semuanya terkena tugas ini. Maka siapapun harus menyadari, karena menggunakan cakupan umum lafadz kullun, maknanya semuanya tanpa kecuali. Sebagai contoh nanti bisa diluaskan dengan disebutkan fal imam ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Namanya imam, imam a'zam semisal khalifah atau wakil-wakilnya turun ke gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala kelurahan, ada RT, RW, ada masjid, imam sholat, ada rumah tangga, di sana ada suami, maka itu masuk kategori imam. Artinya sesuatu yang ditempatkan di depan, dia bertanggung jawab, ketika jalan di belakangnya ada yang mengiringi. Karena itu juga termasuk doa kita, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan saya imam untuk orang takwa. Yang itu tafsirnya adalah naqtadi man qablana wa yaqtadi bina man ba'dana. Kami bisa mengikuti jejak kebaikan orang sebelum kami dan mengikuti jejak kami orang yang ada di belakang kami. Yang harapannya semuanya merupakan rangkaian dari ketakwaan yang kita ikuti. Orang takwa, kita mengikuti jadi orang takwa, pengikut kita juga orang takwa. Memang yang kita minta, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan saya imam untuk orang yang takwa. Imam maknanya semangat cari ilmu. Imam maknanya melaksanakan konsekuensi ilmu. Imam maknanya menyampaikan ilmu. Imam perluasannya apa yang ketika terjadi masalah juga selesaikan dengan ilmu. Maka dia ditanya tentang kepemimpinannya. Warajul, seorang laki-laki, ra'in, sebagai pemimpin fi ahli, di tengah keluarganya. Bahwa dan dia rajul, si suami, maslun, juga akan ditanya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Yang ada perintah wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat dan supaya ekstra sabar, istabir, sabar-sabarkan. Bukan sebatas sabar, tetapi harus sabar. Itu perkara yang diusahakan. Ikut wazan ifta'ala itu merupakan makna tulab, makna tolab,
upaya pencarian, aktif, agresif. Ibarat khubzun, roti, iktabasa, bikin roti. Sobrun istobaro, dari kata istabaro, artinya bekerja keras untuk mendapatkan kesabaran. Perintah Allah, wastobir, sabar dan sabar-sabarkan. Dan juga dia punya tugas ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri, cara menjaga keluarga? Jawabnya ilmu. Orang tua mempelopori, mengamalkan, ikhlas, lalu banyak mendoakan. Mempelopori, mengamalkan, ikhlas, banyak memberikan kepeloporan, sehingga sedikit perintah dengan kepeloporannya nanti diharapkan mudah karena sudah ada aliran, sudah mengalir, tinggal memberitahu, ayo, tinggal menghanyutkan saja, bikin aliran dulu, bikin aliran dulu. Apabila kendaraan sudah siap, sudah bunyi, disopiri, ayo naik, tinggal berangkat, sehingga nanti langkahnya mudah. Itu cara untuk menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka dengan cara seperti itu. Ilmu, amal, dipelopori, kemudian dihimbaukan, sehingga nanti akan mendapatkan kemudahan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan mar'ah, perempuan, istri, maknanya dia juga pemimpin di rumah suaminya dengan 3 cakupan kerja. 1, ngurus rumah suami ketika ditinggal. 2, ngurus harta suami ketika ditinggal. Yang keempat, ngurus anak-anak suami ketika ditinggal. Ketika ada kerjasama, masing-masing ada fak, bekerja. Ketika ada yang longgar, membantu kepada yang lain. Dan itu sudah ada garisnya. Semuanya atas instruksi suami, lalu memasang pos, ditempatkan petugas di pos, lalu bekerja bersama arahannya, sehingga masing-masing kerja di bidangnya. Suami bertanggung jawab secara umum, sejak dari ilmu, amal, mempelopori, ngontrol, mengarahkan, mengingatkan, sehingga nanti akan sejalan. Itu merupakan institusi yang luar biasa. Bila negara itu tinggal mengembangkan saja, tetapi kerangka pokok permasalahannya semisal. Waya, dan si istri, al-mar'ah, juga mas'ulatun, akan ditanya an ro'iyatiyah, tentang kepemimpinannya. Ketika berada di rumah, ngurus rumah, bereskah? Termasuk jangan terima tamu yang bukan mahramnya. Makanya ketika ada tamu, nggak ada laki-lakinya, salam, istri gimana? Jawab banter atau jawab lirih? Jawab lirih. Karena jawab banter itu nanti bisa memancing, dan itu tanda izin. Maka jawab lirih. Ketika dicek nggak pantas untuk diterima, dia salam jawab lirih, dia salam jawab lirih. Bila sudah 3 kali biar pulang, jangan diterima. Itu termasuk menjaga rumah suami, dan itu luas. Demikian juga harta suami, bagaimana dia bisa mengelola dengan baik. Sekira bisa dicukupi dengan produksi pribadi, bagus, sehingga uang bisa berkumpul nanti untuk yang lain, sehingga tidak serba beli dan belanja. Karena berapapun lek serba beli belanja sak piro-piro ya pangga kurang. Masalahnya drime gede bolong pisan, ngebeki suwi gak bolong wewe suwi poneh bocor pisan, kapan beki. Makanya istri di situ dengan pandai masak, pandai jahit itu luar biasa, sehingga tinggal beli bahan, bahkan nanam sendiri, tinggal beli kain, tinggal motong sendiri, atau barang-barang bekas yang masih bagus tinggal bikin koleksi. Biaya murah hasil besar. Memang prinsip ekonomi begitu, ikhtisad, modal ringan tapi hasil besar.
Makanya walaupun suami itu penghasilannya gak sepiro, kesibukannya full, itu nanti bisa cukup karena dicukup-cukupkan. Yang penting mau bekerja dan terampil. Makanya jangan bergantung dengan uang, tapi bergantung kepada Allah dengan sebab kerja. Karena waman yastaghni yughnihillah. Siapa yang mencukup-cukupkan, Allah memberi kecukupan. Makanya berkarya, linan zuro kaifa ta'malun, kami akan cek bagaimana kamu berkarya. Demikian juga ngurus kepada anak-anaknya, bagaimana anak terdidik lewat ibu yang baik. Sehingga ada orang tua yang bilang kepada anak, nak, kamu sudah saya didik ketika kamu berada di rahim. Loh, terus pundi toh Pak? Saya pilihkan untuk kamu ibu yang baik. Itu caranya ke sana. Berikutnya wal khatimu, pembantu, pelayan, pekerja, juga sebagai pemimpin fi mali sayyidi, pada harta tuannya. Ra'in, dia pemimpin, wawa, dan dia mas'ulun, juga akan ditanya an ra'iyatihi, tentang tugas kewenangan yang diembankan kepadanya. Muttafaq alaih. Yang kedua, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu, saya tanya, ya Rasulullah SAW, ayu dzambi a'dhamu, dosa apa yang paling besar? Ini membimbing kepada kita bahwasanya sukses itu bukan kebaikan tanpa kerja keras untuk diraih. Tapi sukses itu apa caranya, apa penghalangnya. Ketika tahu caranya, bisa menghilangkan penghalangnya, nanti mudah untuk meraihnya. Makanya ketika ada durian baunya semerbak, jangan tergesa-gesa makan. Lek dikrokoti engko malih bahaya. Lek bajing gak apa-apa, lek gajah ya gak apa-apa. Tapi lek manusa sing bahaya. Bajing cilik ngrikiti sisi bolong, gajah gede dimplok, tapi manusa kecocok-cocok. Makanya hilangkan penghalangnya dulu. Sehingga ada kaidah daf'ul madarat muqaddam min jalbil manfaat. Menolak mudharatan lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Maka dosa hilangkan dulu. Makanya sapa sing pengen sugih dengan cara menikah. Kenapa? Dosa sarana zina hilang. Ketika hilang, puncak zina menjadi halal karena menikah. Ketika penghalangnya hilang, tinggal bisa meraih. Ibaratnya lomba makan timun, pangan jobone terakhir karena nelan isinya, rasa mengunyah, gak khawatir keleleken gitu kan. Makanya sahabat menggunakan sistem seperti itu. Dosa apa yang paling gede untuk dihindari, sehingga ketika ada manfaat tinggal mengambil karena nggak ada penghalangnya. Jawabnya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. An, bahwa taja'ala, kamu jadikan, lillah, buat Allah, tandingan, niddan, tandingan, wawa, sementara dia khalaqaka, yang mencipta kamu. Allah mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus, Allah yang memiliki. Selebihnya makhluk dicipta, diatur, diurus, dimiliki. Allah memiliki hak mencipta, mengatur. Kita dicipta, maka siap untuk diatur. Tugas akal kita memahami, tugas badan kita mentaati. Sehingga apabila manusia menempati peran ketuhanan, itulah dosa yang paling besar. Kalau itu saya tanya, summa ayin, kemudian apa lagi? Kalau jawabnya, antaktula waladaka khosyata ayat amama'ak. Antaktula, bahwa kamu membunuh, waladaka, anakmu, khosyata, karena kamu takut, ayat ama, dia makan ma'aka, bersama kamu. Supaya bahaya besar bisa dihindari, yaitu membunuh anak. Kenali apa sebabnya. Biasanya rumongso gak iso ngingoni.
Solusinya bagaimana? Semuanya sing ngingoni Allah bukan orang tua. Ini caranya. Diatur pemikiran. Gimana ngaturnya? Wong tua gak ngingoni, tapi siapa yang memberi makan? Allah. Manusia itu hanya sebatas kerja sebagaimana yang itu kerja. Dan siapapun itu adalah kerja. Ibu kerja dengan lingkupnya, anak bekerja dengan lingkupnya, orang tua kerja dengan lingkupnya. Maka jangan diklaim suami yang kerja, istri tidak kerja, anak tidak kerja. Salah. Kerjanya anak nopo? Bayek, pipis, ngebro. Itu kerjanya memang ngono. Oh, nek bayek yang WC dewe bahaya engko malahan. Ya kerjanya anak ya pipis, ngebro, ngebro, ora nangis. Itu memang kenapa? Memang kerjanya. Jangan dikira nggak kerja, ngerasa nangis malah susah. Bayi cukup pipis dewe, cawik dewe, wah bahaya ini ya. Bayi ajaib kalau begitu namanya. Maka jangan dia tidak kerja, itu kerja. Memang itu kerjanya. Istri apa kerjanya? Ada alamnya. Suami apa kerjanya? Ada alamnya. Makanya suami itu adalah kerja. Makanya suami jangan mengatam, penak nompo ora kerja. Loh, gimana? Nompo termasuk kerja. Jadi cara ada sing nompo. Malah susah. Nah, apabila masing-masing itu kerja, bayi kerja, anak kerja, istri kerja, suami kerja di bidangnya, itu hanya sebatas jenis ketaatan, bukan penentu rezeki. Maka suami jangan sampai ngomong, "Penak njolak njaluk nompo, lah sing kerja ngene iki." Loh, wong minta itu juga kerja kok. Nompo juga kerja, gimana menuduh nggak kerja? Maka itu kerjakan sesuai dengan fungsinya. Ban ya munyur, jok ya dilunggoi, mesin ya dionek nih, bensinnya ya dibong, dan seterusnya. Semua itu adalah kerja, asalkan bukan maksiat. Nah, itu cara supaya kita itu tidak merasa terbebani bahwa orang tua yang memberi makan, tapi Allah yang memberi makan. Makanya semua itu adalah kerja sebagaimana faknya supaya diterima, ikhlas dan ittiba. Dan husnudzon, beban yang Allah berikan mesti seimbang dengan sarana. Kenapa? Adalah adil. Apa makna adil? Wat usyai fi makani, menempatkan sesuatu di tempatnya. Ada gula, ada semut, ada atas, ada bawah, ada butuh, ada kecukupan, ada beban, ada sarana. Yakinlah, dan Allah tidak akan membebani di luar kemampuan. Apabila kita merasa terbebani, cuma kita itu belum kenal, hanya asing saja. Dan keterasingan itu nanti ketika terbiasa juga biasa, karena juga dikatakan kulun ya'malu ala syakilati, masing-masing orang berbuat sebagaimana kebiasaan. Belum kenal ya kenalan. Kenalan enggak? Sopo ini sih enggak kenalan? Cuk-cuk, sopo kowe? Aku bojomu, mosok ngono ora kenalan lah ya. Nyawang pisan rapate tertarik, nyawang pindho kok ya sik beda, nyawang ping telu kok menggetarkan hati, mungkin begitu. Gambarannya ke sana. Itu sebenarnya itu bukan ada perkara yang berat, cuma kita tuh berbuat sebagaimana kebiasaan, kenalan, latihan. Bila sudah terlatih nanti biasa. Itu kita husnudzon, bahasanya Allah ketika nugasi lengkap dengan sarana dan kadarnya itu sesuai. Allah telah menandaskan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak nugasi seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Makanya bila bisa seperti itu, nanti orang tidak akan membunuh kepada anak. Kenapa? Allah yang menjamin rizki, semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan 2 orang bisa untuk 4 orang, makan 4 orang bisa untuk 8 orang. Kenapa? Keberkahan. Itu sudah ada jaminannya. Karena cukup itu bukan dengan jumlah tapi dengan berkah.
Makanya cara itu harus dengan cara halal. Kalau tidak percaya, lihat bayi iso lemu tipluk-tipluk. Kira-kira ASI sing sesedot tuh jumlahnya sepenuh perut ya kira-kira ya. Iya. Bayi iso lemu, kira-kira ASI yang disedot sekali minum itu biasa sepenuh perut ya. Saya yakin tidak. Itu tidak banyak. Apa anak hewan gawedi anaknya wakeh. Kenapa anak kok lemu-lemu kabeh? Padahal ketika mimik kayak mek encut-encut tinggal ngalih. Tapi kok ya lemu, itu keberkahan Allah yang menjamin. Ngisap puting itu hanya sebatas sebab saja, bukan itu sebagai penentu kegemukan. Allah yang mengembang biakkan. Di antara keberkahan itu merupakan benih nanti akan berkembang. Allah yang mencukupi semuanya. Makanya bila kita biasa seperti itu, kita nanti akan santai. Dan kenyataannya anak didik yora keturunan, anak akeh yora kekurangan. Anak wakeh dong entek yora turah-turah. Bahkan yang ada malah repot omai suwung. Lama-lama suwung kabeh, kenapa meninggal? Kalau itu saya tanya sumai kemudian apa lagi? Kalau jawabnya antuzania bi khalilati jarik, bahwasanya kamu berzina dengan istri tetangga. Makanya dengan menikah itu kehormatan terjaga, ada tempat penyaluran, maka tundukkan mata dan cukupkan apa yang ada. Apabila waleh supaya berganti bungkus saja. Kadang-kadang kelambine yo ijo, kadang yo abang, kadang yo batik. Senada dengan itu, sing dibungkusnya podo, bungkusnya beda, nanti kesannya sudah berbeda. Makanya pinter masak telo. Kadang digawe kolak, kadang digawe telo goreng, kadang digawe telo godok, kadang digawe cenil. Telone panggang, suami panggang, istri panggang. Nah, cuma cara mengolah saja. Kene Mas tak dadane telo tak parut sirahmu. Ya ora ngono carane. Siapa yang mencukupkan nanti akan dibikin cukup. Tapi siapa yang dosa dibikin tidak puas. Siapa yang mencukupkan maka itu akan dibikin indah. Anidu al-masil wasyarik. Itu rangkuman dua yang lalu, karena sudah lama kita jeda maka kita urai sekilas. Sekarang kita masuk yang ketiga. Wa qala sallallahu ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Ittaqullah, takwalah kepada Allah, artinya jaga dirimu, jangan sampai kamu terkena murka Allah. Maka carilah ilmu, ya Allah bimbingkan. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami sebagaimana para sahabat. Tahu tauhid, tahu syirik, tahu sunnah, tahu bid'ah, tahu akhlak mulia, tahu akhlak tercela, tahu jalan surga, tahu jalan neraka. Yang selamat kerjakan penuh harap, yang bahaya tinggalkan dengan penuh waspada. Ketika bekerja penuh dengan kelemahan, minta tolong pada Allah Ta'ala dengan penuh cinta. Allah menyebutkan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bila kamu cinta Allah, ikuti saya Nabi. Berarti penuh cinta, sehingga nanti diutus mengikuti Nabi mau. Itu namanya takwa kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, dan adilah di antara anak-anakmu. Adil maknanya sudah kita pahami di atas. Watu fi makanih, menempatkan sesuatu di tempatnya. Adil itu tepat sasaran atau jumlahnya sama. Adil itu tepat sasaran atau jumlahnya sama. Tepat sasaran, jumlahnya nggak harus sama. Nah begitu. Makanya masing-masing itu ada alamnya. Tepat sasaran bagaimana? Itu cukup. Walaupun jumlahnya tidak sama. Itu namanya adil, tepat sasaran.
bukan jumlahnya sama. Anak itu bisa 1, 2 dan banyak. Karena orang tua menginginkan semua anaknya baik, maka sarana yang diberikan kepada anak juga supaya adil. Diterangkan di sini, i'dilu baina auladikum, adilah kalian di antara anak-anakmu fil amwal, berkaitan masalah harta, entah meliputi pakaian, makanan, sarana permainan, dan yang lain-lain. Itu tepat sasaran. A cukup, B cukup, C cukup dengan standar. Wal atoya, dan berbagai macam pemberian. Wa fi kulli syai', dan juga di dalam segala sesuatu. Makanya satu kesempatan ada orang tua memberi kepada anak, lalu istri usul, tolong dimintakan persaksian pada Nabi, kalau bahasa kita disertifikatkan. Akhirnya Nabi tanya, anakmu hanya ini atau ada yang lain? Ada yang lain. Yang kamu beri ini saja atau juga yang lain? Ini saja. Kata beliau, saya tidak mau mempersaksikan yang seperti ini. Adilah di antara anak-anakmu. Penginkah kamu anakmu baik semuanya? Iya, makanya berbuat baik kepada semuanya. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu maknanya al-hay'ah al-ula allati khuliqat fiha, keadaan pertama yang sesuatu dicipta di dalamnya. Fa'abawu, maka dua orang tuanya, yuhawidani, yang menyebabkan dia jadi Yahudi, entah dengan cara sendiri atau pakai media atau ada lingkungan dia tidak mengendalikan. Aku rata ngulang anakku Yahudi kok. Pemokono Yahudi salah dewi. Orang tua tetap kena kewajiban. Kenapa? Karena berada di dalam perwalianmu. Ketika itu lepas, berarti kamu harus memantau kemana dilepas. Kenapa? Kamu penggembala. Orang itu kalau punya binatang yang digembalakan jumlahnya 10 karet 5, dicari nggak yang 5? Cari. Anakmu itu kan gembalaanmu. Sekarang tidak di rumah, di mana? Bila lingkungannya baik, kamu biarkan, nggak mengapa. Lek buruk kamu biarkan, berarti sama saja kamu menceburkan dia pada lingkungan yang buruk. Berarti kamu mendidik dia dengan kamu ceburkan kepada lingkungan yang buruk. Membiarkan siapa temannya, sampai ada sarana handphone, anak bebas, ini bahaya sekali. Sekarang kan sarana handphone kan luas kan. Nah, terutama ibu ini, jangan sampai berbebas-bebas memegangi HP kepada anak. Makanya diawali ibu ketika memegang HP untuk yang maslahat, bukan untuk maksiat tersembunyi. Mumpung anaknya turu, kemudian HP-nya bebas sampai sing jelek ditonton. Jangan. Karena jeleknya orang tua walaupun sembunyi itu ada dampak. Jeleknya orang tua walaupun sembunyi itu ada dampak. Apa dampaknya? Kan ada gelombang radio. Juga ada pandangan mata. Buktinya ada orang itu jatuh sakit karena pandangan mata. Jadi kalau gitu pandangan mata itu juga akan bergerak lewat gelombang radio, kan bisa masuk dan menimpa. Ular itu peka enggak? Bagaimana cara menghadapi ular supaya tidak nyerang? Tenanglah, jangan panik. Kalau orang itu menghadapi ular kemudian panik, maka kepanikan itu nanti akan mempengaruhi gelombang radio, akan ditangkap oleh indranya ular. Soalnya itu ada serangan, langsung dongongok mau mematuk. Makanya perbuatan sembunyi pun juga nggak ada yang bisa sembunyi. Siapa yang pengen berbuat sembunyi, silahkan bikin ruangan kedap udara. Ya, sore nggak kira-kira? Nggak bisa. Itu akan
terpancar gelombangnya, akan ada radiasinya, itu mempengaruhi. Walaupun tidak langsung, nggak pakai mata. Makanya itu orang tua itu punya pengaruh. Makanya tidak dijadikan sasaran jauh-jauh, tetapi orang tuanya yang menyebabkan yuhawidanihi, menyebabkan dia jadi Yahudi, au yunasira, atau menyebabkan dia jadi Nasoro, au yumajisani, atau menyebabkan dia jadi Majusi. Nah, pengaruh di lingkungan sangat banyak. Di handphone soal itu semua macam kejahatan ada. Bila anak itu dibiarkan berbebas-bebas, tidak tahu nanti apa yang terjadi. Makanya jangan sampai dipegangi yang seperti itu. Anak pun juga belum butuh. Maka guru pun juga jangan menugasi anak cari jawaban di internet, cari sendiri, jangan. Kenapa? Cari yang masih bercampur dengan yang berserak-serak. Qurannya 30 juz utuh, sunnahnya utuh, pemahaman para sahabat utuh. Kenapa nggak disuguhkan yang utuh, tinggal dibaca bareng? Makanya orang tempo dulu itu ketika belajar di depan ahli ilmu, namanya majelis, dibaca, dijelaskan, bukan cari sendiri. Kama salil bayi mati, sebagaimana binatang tuntaju, dia dilahirkan, al bahimata, jadi binatang. Cempe dilahirne donge owek, apa bentuknya? Ya cempe ya cempe, ya. Masa cempe tadi kucing? Masa cempe jadi anjing? Cempe ya cempe. Hal tarofiha jadaan, apa kamu lihat pada cempe yang lahir itu ada jadak? Rawal Bukhari. Ay maknanya yuhawidanihi, yuhawidani al-mauluda. Yuhawidani, orang tua akan memberikan pengaruh menjadi Yahudi al-mauluda kepada anak. Ba'da an khuliqa, setelah anak dicipta al-fitrah, di atas fitrah. Bayi lahir cengar itu fitrah. Akhirnya nanti berubah, orang tuanya mengubah. Ketika memandang, orang tua memberikan tontonan yang tidak benar. Ketika anak bisa mendengar, orang tua memperdengarkan suara yang nggak benar. Ketika ada perilaku, orang tua memberi contoh perilaku yang tidak benar, akhirnya berubah. Nah, berubah itu kan ketika sudah lahir. Makanya bayi itu ketika lahir nggak mendengar, nggak melihat, nggak bisa berpikir. Nggak ada bayi lahir kupingnya wis bolong, bayi lahir wis iso ngomong, nggak ada kan? Mana dalilnya? Wallahu akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu gak punya ilmu sama sekali. Belas itu gak punya ilmu sama sekali. Lahir nek Jawa, basa Jawa ya ora iso. Kenapa? Tas lahir masalahnya. Akhirnya bisa bahasa Jawa itu kan lingkungan kan. Lahir di Arab, bahasa Arab juga lingkungan. Lahir di Jepang, bahasa Jepang juga lingkungan. Makanya kita lahir itu adalah polos, fitrah. Tasbihan itu diserupakan bil bahimati, dengan binatang yang lahir. Alati yang judiat, dilobangi telinganya. Ba'da an khuliqat, setelah dicipta salimatan, dalam keadaan selamat. Makanya ketika cempe lahir, kupingnya gimana? Utuh atau bolong? Oh, utuh. Kenapa jadi bolong? Ya memang dibolong, diberikan tanda. Jadi Yahudi, jadi Nasoro, memang begitu pengaruhnya. Maka ngati-ngati. Mana jutiat al-bahimatu, yaitu kutiat udunuha, dipotong telinganya. Makna yumajisanihi, yaitu yaj'alanihi, keduanya menjadikan si anak majusian menjadi majusi. Itu nukilan dari Fathul Bari jilid yang ketiga halaman 250. Berikutnya kita masuk halaman 21. Wa qala sallallahu alaihi wasallam minal kabairi, termasuk dosa besar. Syatmur rajuli walidai, mencelanya seseorang pada dua orang tua.
Ini termasuk dosa besar. Anak mencela pada orang tua. Caranya gimana? Secara kenyataan kayaknya tidak ada. Dalam artian anak memang melakukan seperti itu, tapi akhirnya korbannya akan ada, itu bisa. Gimana mekanisme prosesnya? Yasubu abarojul, seorang mencela bapaknya orang lain. Fayasubu abahu, maka orang lain yang orangnya dicela membalas mencela. Kamu dasar anak anjing. Berarti menuduh konco yang dituduh orang tuanya adalah apa? Anjing. Rumoso dihinakan, dia membalas kamu juga anaknya anjing. Berarti dia mengatakan temannya anaknya anjing, temannya membalas sama saja dia mengatakan bapak ibuku adalah anjing. Kan begitu nanti jadinya. Dan itu sering terjadi. Coba ungkapan bahasa marah di kanan kiri kita ketika dongkol muni opo? ASU apa ya ASU? Apa ASU? Ya begitu. Berarti mendobrak yang dianggap menjengkelkan dengan kelas ASU sama saja. Bila itu orang tua seseorang, dia mengatakan orang tuanya juga kelasnya ASU tadi. Itu sering terjadi di masyarakat kita. Makanya ketika ada kemarahan, duduklah, jaga mulut, berbaringlah, wudhulah, diamlah, doalah supaya mampu. Nah begitu. Yaitu yasubu abarojuli fayasubu abahu, dia mencela bapaknya seseorang, yang dicela membalas mencela kepada bapaknya yang mencela tadi. Wayasubu ummahu fayasubu ummahu, dia mencela ibunya temannya, maka temannya yang ibunya dicela juga membalas. Maka sama saja anak itu mengatakan orang tuanya sebagaimana yang ia ucapkan. Ini bahaya. Yang keenam, ja'a rajulun, datang seseorang ilan Nabi, kepada Nabi SAW, faqal, dia mengatakan ya Rasulullah SAW. Yang di atas tadi muttafaq alaih sahih Bukhari Muslim. Berikut ini ada tanya, man ahakun nasi, siapa paling berhaknya manusia, bi husni sahabati, dengan bagus pertemananku. Kalau jawabnya ummuka, ibumu. Semaman kemudian tanya siapa lagi? Kalau jawabnya ummuka, ibumu. Semaman dia tanya lagi, lalu siapa? Kalau jawabnya ummuka, ibumu. Berapa kali? 3. Kalau semaman kemudian dia tanya lagi siapa? Kalau abuk, bapakmu, muttafaq alaih. Di sini kita dibimbing mengenal kadar dan bisa menentukan skala prioritas. Dibimbing mengenal kadar dan bisa menentukan skala prioritas. Pilih disangoni 5.000 kok 1.000. Kenal kadar, skala prioritas. Nek duit penak mengenal kadari. 1.000 luwih banyak daripada 5.000. Tapi lek amal belum tentu orang itu bisa mudah mengenal kadarnya. Sering kita jumpai masyarakat sudah sregep sholat tapi akidahnya masih rusak. Kenapa? Dai-nya tidak mengenal kadar, maka langkahnya salah. Dan banyak dai yang pindah dari satu masjid ke masjid yang lain hanya mengajak sholat. Di tengah kondisi sholat tunduk kepada Allah, tapi Allah yang disekutukan. Jadi Allah itu ditunduki atau disekutukan? Di masjid disekutukan, di luar disekutukan, di masjid ditunduki, di luar disekutukan, gitu kan? Ini bahaya. Kenapa? Gak mengenal kadar.
Makanya nggak bisa menentukan skala prioritas. Makanya kenali apa yang dibimbingkan Nabi ketika mengutus Mu'ad. Kamu akan datang kepada umat mereka dari ahli kitab. Kenali situasi kondisinya. Maka mula pertama yang kamu sampaikan untuk kamu kenalkan keesaan Allah, ketauhidan Allah, sampai mereka betul-betul paham dan mewujudkan pengesaannya. Bila sudah kamu ajari sholat, berikutnya zakat, dan jangan sampai kamu mengambil harta terbaik dari orang yang setor zakat. Senada dengan itu jelas pertama kali seperti itu. Ketika Nabi SAW itu mendapatkan sanjungan, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada di atas akhlak yang besar. Ternyata penerapannya juga butuh mengenal kadar dan bisa menetapkan skala prioritas. Akhlak itu apa? Ketika bergaul lingkungan mendapatkan maslahat, itu akhlak. Apa akhlak? Ketika bergaul lingkungan mendapat maslahat, itu akhlak. Di tempat A sana dapat maslahat, di tempat B sana dapat maslahat, di tempat C sana dapat maslahat. Nah, ketika bergaul lingkungannya mendapatkan maslahat, pergaulan baik yang bisa diambil maslahat, itu adalah akhlak, itu akhlak mulia. Dan Nabi kita dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Tetapi penerapannya tetap butuh mengenal kadar dan skala prioritas. Makanya sahabat tanya, Liman, kepada siapa saya berakhlak? Karena lingkungan itu berbeda-beda, nggak bisa bergaul di semua tempat. Kadang di tempat A, kadang di tempat B, kadang di tempat C, dan masing-masing berhak mendapatkan pergaulan yang baik. Ditanyakan, akhirnya Rasulullah SAW itu menjelaskan skala prioritasnya. Tentunya setelah mereka tahu akan kedudukan masing-masing, kadarnya berapa, akhirnya dijelaskan lillah. Kedua, wali kitabi. Yang ketiga, wali rasuli. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Yang kelima, wali amatihim. Pergaulan baik kita ketika kita bergaul, pertama kali bagaimana kita di depan Allah jadi hamba yang bertauhid. Itu harus pertama kali, skala prioritas, tauhid dulu. Berikutnya, karena kita punya kewajiban nyembah kepada, kita nggak punya ilmu, Allah menurunkan ilmu. Yang kedua, harus kepada kitab. Sehingga kitab mendapatkan hak apa? Diimani, dibaca, diambil ilmunya, petunjuk amal. Yang ketiga, untuk rasulnya. Kenapa? Sebagai penafsir. Makanya dengan sunnah, tidak dengan akal-akalan. Akal fungsinya memahami ilmu, bukan menyaingi. Yang keempat, kepada walil amri. Ketika bergaul, manusia itu butuh organisasi. Ada rumah tangga, ada masjid, ada kampung, semuanya itu ada pimpinannya. Kira-kira lingkungan apa yang nggak ada pimpinannya? Semut ada rajanya enggak? Tawon ada enggak? Ada semuanya. Enggak ada yang kosong dari kepemimpinan. Manusia jelas. Tradisi jahiliyah enggak ada, liar. Dan kita dibimbing adanya walil amri. Raja. Diawali keluarga. Suami menikah, akhirnya punya istri, jelas punya pekerjaan, punya anak, punya rumah, punya kendaraan. Orang lain diajak saling bantu-membantu, itu kan raja. Makanya istri yang baik, yang satu, menegakkan sholat, puasa, jaga kehormatan, tanpa ada suami. Itu kan waliul amri kan. Kita sudah dididik sejak dari kecil. Suami yang baik memimpin, istri yang baik dengan 4 karakter. Menegakkan sholat, puasa, jaga kehormatan,
taat pada suami. Itu kan waliyul amri. Akhirnya juga ada pemerintah desa dan terus berkembang. Dan kita menginginkan pemimpin itu baik. Para perempuan ketika hendak menikah, pemimpinnya sembarang laki-laki atau milih. Ketika diberikan kewenangan milih, ya milih. Dan orang tua nggak bisa memaksa. Pemilu bukan sistem Islam, tapi kita hidup pada lingkup seperti itu. Akhirnya masyarakat diberikan hak memilih. Milih atau tidak milih? Delok dhisik. Bijine 5 kabeh ya ora usah. Ya apa? Kok kampret kabeh ya ora usah lah ya. Makanya itu untuk mengecilkan bahaya agar bisa meraih manfaat yang lebih besar. Makanya itu harus pintar menilai dulu. Milih atau tidak itu lihat kondisi. Karena milih itu bisa ada perbandingan. Rapi-rapi ya milih. Ketika ada seorang perempuan dilamar 2 laki-laki, mengadu pada Nabi SAW, A melamar, B melamar. Lamar siapa saya terima. Ojo A, ojo B, tapi C. Yang satu kikir, yang satu tongkatnya tidak pernah lepas dari pundak, yang satu orang yang paling dicintai Nabi, Usamah bin Zaid. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Berarti situ kita harus bisa menilai. Ketika sudah bisa menilai dan bisa menentukan skala prioritas berapa kadarnya, yang terbaik yang dipilih, jangan terbawa oleh ancaman atau iming-iming. Karena ancaman itu katanya gertak sambal, iming-iming itu adalah mereka pancing masyarakat mek diwai cacing kono sing panen iwak. Mau masyarakat mek dipakani cacing ae. Ya jangan terima. Jangan terima. Kenapa? Ibaratnya mek dipakani cacing, iwake sing mangan sapa? Ngelongso banget dipakani cacing. Kadang sego-sego mambu, kadang racun. Kadang hanya bau-bauan saja. Kadang bangkai, ya. Ya jangan, kita harus memilih yang terbaik. Kenapa? Kita nggak bisa lepas dari waliyul amri. Itu punya pengaruh, ditaati. Kita nggak membuat sistem, tapi kita berada pada lingkup. Makanya ketika diberikan kewenangan milih, ngambil apa ndak, ya didelok dhisik, enek sing pantes apa ora. Lek kabeh bijine kursi kuwalik, kira kena dilunggoi dan sebagainya, bahaya. Tapi lah sitok 7, sitok 5, sitok 3 ya pitu diambil gak apa-apa. Pinter-pinter memberikan penilaian, jangan sembarangan. Kesana berpikirnya. Termasuk walil amri itu adalah ulama. Kemudian yang kelima, kepada sesama manusia. Nah, kepada sesama manusia itu diawali dengan ibu dhisik 3 kali, baru bapak, nenek, baru kakek, bibi, baru paman, saudara perempuan, baru saudara laki-laki, kerabat yang perempuan, baru kerabat yang laki-laki, tonggo cedek sing perempuan, baru yang laki-laki, kemudian tonggo jauh sing perempuan, baru yang laki-laki. Itu ketika memberi itu arahnya ke sana, maka ibu menjadi sasaran utama di dalam kebaikan seseorang. Itu yang kita kaji kesempatan kali ini. Insyaallah materi yang lain kita kaji menyusul. Itu semua merupakan pendidikan bagaimana kita sebagai orang tua mendidik diri. Ketika kita baik, anak pun juga akan terbawa. Bila anak kita baik pun juga akan bergenerasi, itu akan baik semuanya. Ingat, masing-masing pemimpin akan ditanya, maka kita menjadi pelopor dulu. Kita didik mereka dengan kepeloporan yang benar, sehingga mereka nanti akan mengikuti jejak kita di dalam kebaikan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.